Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan bagian literasi yang ada dalam gerakan literasi sekolah. Ya, jadi materi kita pada pertemuan ini adalah literasi budaya dan kewargaan. Apa itu literasi budaya dan kewargaan? Literasi budaya dan kewargaan ini merupakan salah satu program dari gerakan literasi sekolah. Literasi budaya dan kewargaan ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa itu tujuan ya, dari literasi budaya dan kewargaan ini? Yang pertama adalah dapat meningkatkan. Apa tujuan literasi dan budaya kewargaan ini? Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan penghargaan kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa, yang mana eh, anak-anak kita yang akan kita ajar ini adalah anak Indonesia, sehingga mereka harus memahami bahwa sebagai bangsa Indonesia mereka memiliki identitas yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi sebagai warga negara mereka harus memahami bahwa mereka memiliki hak yang harus dimiliki dan juga harus memahami tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Berikutnya adalah memupuk kebinekaan global pada peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ada nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila itu mereka harus memahami bahwa mereka adalah orang yang hidup ya dengan berdampingan dengan orang lain yang berbeda dengan mereka. Berikutnya adalah menjaga keberagaman dan mencegah hilangnya budaya lokal maupun nasional. Ya, sebagaimana yang tujuan pertama tadi bahwa mereka harus ditingkatkan bahwa mereka memiliki sebuah identitas yang mana identitas itu merupakan ciri sebagai bangsa Indonesia. Berikutnya adalah menjadi alat penghubung antar generasi. Ya, jadi ada proses regenerasi di sini ya, dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kesadaran tentang peran dan tanggung jawab dalam mendukung perubahan dan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Ketujuh, meningkatkan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap lingkungan sosial sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Kedelapan, menumbuhkan budi pekerti dan moral yang baik pada peserta didik. 9. Meningkatkan keterampilan dan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Terakhir adalah meningkatkan keterampilan dalam menghargai perbedaan dan mengambil sikap yang menghormati perbedaan. Jadi dari paparan yang telah saya sampaikan tadi, adapun tujuan dari literasi budaya dan kewargaan ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk proses regenerasi nilai dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia kepada anak didik. Ya, apakah itu nilai-nilai yang yang bersumber dari Pancasila maupun nilai-nilai lain yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran sehingga siswa mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam
literasi budaya dan wargaan ya. Jadi ada 3 bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban ini dalam literasi budaya dan kewargaan. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui pembelajaran dan kegiatan yang berkaitan dengan literasi kewargaan. Kedua, memupuk kesadaran tentang peran dan tanggung jawab dalam mendukung perubahan dan pembangunan negara Indonesia. Berikutnya adalah meningkatkan keterampilan dan berkomunikasi serta berinteraksi dalam masyarakat yang beragam sehingga peserta didik dapat memahami perbedaan dan mengambil sikap menghormati perbedaan. Berikutnya lagi adalah menumbuhkan budi pekerti dan moral yang baik pada peserta didik dan meningkatkan keterampilan dalam menghargai perbedaan dan memahami keberagaman sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Nah, sekarang bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan meningkatkan kemampuan literasi budaya dan kewargaan ini? Yang pertama adalah guru dapat memajang karya peserta didik di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor, juga ruang kelas, sehingga peserta didik merasa dihargai dan termotivasi untuk terus menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Berikutnya adalah menggunakan buku teks atau materi pembelajaran yang mengintegrasikan literasi budaya dan kewargaan seperti teks hikayat atau cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kebudayaan dan kewargaan. Berikutnya, guru juga bisa membuat kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kesenian atau kebudayaan yang ada di daerah masing-masing seperti tari tradisional, seni lukis, atau juga musik ya, sehingga peserta didik dapat mempelajari dan memahami kebudayaan Indonesia secara langsung. Berikutnya juga guru dapat melakukan ya kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai kejuangan ya, memiliki sejarah, misalnya ke museum atau ke peninggalan-peninggalan sejarah, atau juga mengunjungi instansi pemerintahan ya bersama dengan siswa agar peserta didik ini mendapatkan wawasan serta memahami lingkungan sosial sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Dapat juga guru melakukan pembelajaran dengan mengadakan forum-forum diskusi atau juga melakukan strategi debat ya bersama dengan mahasiswa tentang literasi budaya dan kewargaan ini, sehingga peserta didik dapat mengekspresikan pendapat dan pemahaman mereka terkait dengan topik yang didiskusikan. Atau guru juga bisa menggunakan portofolio atau jurnal sebagai alat untuk merekam dan mengevaluasi kemampuan literasi budaya dan kewargaan peserta didik ini ya, seperti catatan-catatan ya ketika siswa melakukan kunjungan, siswa mencatat apa saja yang ada di tempat yang telah dikunjungi itu, kemudian apa kira-kira upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan peninggalan sejarah misalnya yang ada di sana. Nah, kemudian bagaimana cara guru mengukur ya atau melakukan evaluasi tentang literasi budaya dan kewargaan yang telah dimiliki oleh siswa? Yang pertama, guru dapat menggunakan tes atau kuis yang berkaitan dengan literasi budaya dan kewargaan ini, seperti tes pemahaman tentang budaya atau juga tentang kewajiban dan hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang kedua, mengamati dan mengevaluasi partisipasi peserta didik
dalam kegiatan yang berkaitan dengan literasi budaya dan kewargaan ya, seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler ya, keterlibatan siswa dalam seluruh aktivitas yang ada, misalnya apakah siswa mau mengikuti kegiatan tari daerah misalnya, atau mengikuti kunjungan ke tempat-tempat bersejarah gitu. Yang ketiga, guru dapat melakukan pembelajaran dengan metode debat misalnya, sehingga siswa akan dilihat argumentasi yang disampaikan selama proses pembelajaran tersebut berlangsung. Yang keempat, menggunakan portofolio atau jurnal sebagai alat untuk merekam dan mengevaluasi kemampuan literasi yang dimiliki oleh peserta didik. Terakhir, melakukan observasi terhadap perilaku peserta didik dalam berinteraksi dengan masyarakat yang beragam ini. Nah, demikian paparan singkat tentang materi kita pada pertemuan ini. Silahkan Anda lanjutkan kembali proses pembelajaran pada e-learning. Demikian, saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.